Kita ikuti wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI. Masih dari kawasan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dalam siaran bersama Pro 3 RRI dan Radio Parlemen. Kami hadir kembali dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-79 dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN tahun 2025. Nadia, iya. Sepanjang pagi tadi kita sudah melihat, menyaksikan, mengikuti pidato dari Ketua MPR, kemudian Ketua DPR Ibu Puan Maharani, dan yang terakhir adalah pidato dari Presiden Joko Widodo. Banyak hal yang menarik ya? Banyak hal. Ternyata capaian dari 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup banyak. Mulai dari inflasi yang bisa ditekan, kemudian kemiskinan ekstrim, bisa mencapai 0,8. Bahkan stunting pun juga disampaikan tadi. Iya. Tetapi di awal memang Presiden menyampaikan ucapan terima kasihnya. Karena dipercaya selama ini dalam 10 tahun berjuang dan tidak dibayangkan bahwa akan sebesar ini permasalahan yang harus dihadapi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tapi yang menarik, Presiden hadir menggunakan baju adat Betawi. Nah, Betawi Jakarta walaupun sebentar lagi nih akan berpindah ya kan kalau ibu kota, tapi tetap mencintai Jakarta. Biasa, selalu ada cocokologi di situ. Cocokologi ini sebagai netizen selalu ada cocokologi ya. Baju Betawi, ujung Serong tepatnya, dan Wakil Presiden menggunakan baju adat dari Sumatera Selatan. Nah, itu yang menarik. Ada beberapa poin tadi yang sampaikan Nadia ya. Nah, bukan kebetulan sih, memang saat ini dalam wawancara khusus kita sudah kehadiran anggota Komisi 2 DPR RI. Iya, ada Bapak Agung Widiantoro. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Masih bersemangat setelah mengikuti proses sidang tahunan yang cukup panjang ya, dari jam 9 sampai baru saja keluar. Harus tetap semangat, karena betapapun hari ini kita segenap bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Oke, Bapak. Jadi saya meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk menyambut dengan sukacita hari kemerdekaan kita. Oke. Pak, tadi banyak yang sudah disampaikan. Salah satunya pidato yang disampaikan oleh Pak Bambang yang menyampaikan kalau melihat di 79 tahun ini adalah persiapan juga untuk Indonesia menuju Indonesia Emas. Menurut Bapak sendiri, Indonesia Emas, Indonesia sudah siapkah untuk mempersiapkan itu? Saya rasa di usia ke-79 tidak ada alasan yang menyatakan tidak siap. Harus Ini siap. adalah usia yang sudah cukup dewasa sehingga harus siap. Betapapun Presiden Jokowi dalam 2 periode jabatannya telah meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tinggal landas dari negara berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang, dan harapan cita-cita kita tidak hanya di slogan saja dengan Nusantara baru kemudian menjadi Indonesia maju. Memang sudah saatnya kita punya tekad bersama mewujudkan Indonesia maju. Ya, baik. Lalu bagaimana ini untuk kedepannya terkait dengan Indonesia Emas ini, kan berarti ada upaya untuk peningkatan kualitas SDM. Nah, ada beberapa catatan-catatan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua MPR tadi. Kami menyimak bahwa kita berharap bahwa Indonesia kita harus punya tekad bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan yang dimanifestasikan tidak hanya berdasar pada ketahanan pangan saja. Karena kalau ketahanan pangan ini masih import banyak pun sekali. Bisa, Pak, ya? Ya, betul. Pengadaannya dari impor dan sebagainya bukan daulat petani. Nah, ini PR-PR yang harus segera diselesaikan. Ya. Masih banyak warga tani yang mereka kesulitan mendapatkan pupuk, kemudian selain harga mahal, barang pun langka. Ya. Pemerintah sebetulnya sudah cukup. Kebetulan
Kami pernah di Komisi Pertanian dan saat ini di Komisi 2, tetapi kami di Banggar juga. Kuota mengenai pupuk dan obat-obatan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup berdasarkan rencana detail kebutuhan lahan. Tetapi acap kali ketika pemerintah mewujudkan itu, mendistribusikan, ada tangan-tangan jahil yang menjadikan pupuk itu menjadi langka, dipermainkan oleh oknum-oknum pengusaha, sehingga harganya mahal. Nah ini salah satunya. Tekad yang kuat untuk bagaimana menciptakan kedaulatan pangan, tidak hanya bertumbuh pada ketahanan pangan. Baik. Ketahanan pangan atau bahkan kedaulatan pangan itu memang merupakan satu komponen penting Pak ya, yang harus kita capai untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Tetapi juga catatan penting kami tadi, apa yang disampaikan oleh Presiden, yaitu bagaimana capaian pemerintah berhasil menekan angka stunting dari 33% sampai ke 24%. Bukankah itu juga merupakan suatu langkah menciptakan SDM unggul ke depan? Dari DPR melihat apakah selama ini sudah on the track kah untuk semua program yang disiapkan dan dijalankan ini Pak? Ya, telaah kami dari isi pidato Presiden tadi, secara angka-angka mengenai stunting dan juga kemiskinan ekstrim, kami melihat sudah relatif cukup bagus. Ada tekad dan semangat yang kuat untuk bagaimana bisa memperbaiki semua persoalan itu. Tetapi juga kami berharap pemerintah jangan hanya berhenti pada sampai angka-angka saja. Harus benar-benar memiliki apa istilahnya, gambaran real di daerah. Seperti di dapil saya, Brebes, Tegal, Kota Tegal. Kabupaten Brebes itu penyandang daerah kemiskinan ekstrim. Berapa waktu yang lalu PJ berhasil mencoba menaikkan menurunkan angka kemiskinan ekstrim itu. Tetapi juga ada PR lagi yang lain, yaitu kematian bayi dan ibu hamil. Ini masih cukup tinggi. Pertumbuhan anak, hambatan tumbuh kembang anak, stunting ini pun juga. Lah, kami dari DPR berharap besar di transisi pemerintahan ini, mudah-mudahan kabinet Prabowo Gibran yang akan datang ini bagaimana mampu memberantas kemiskinan ekstrim dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan stunting. Program makan gratis itu. Makan bergizi ya? Makanan bergizi ya. Nadia, gratis dan bergizi. Kita kalau nggak bertanya dengan bidang kerjanya Pak Agung rasanya kurang tepat. Kurang komplit ya kan? Komplit ya. November tuh kita ada pesta demokrasi serentak yang dilakukan. Betul. Iya betul, ada pilkada. Ada pilkada. Bagaimana evaluasi kesiapan pilkada yang diselenggarakan oleh penyelenggara dalam hal ini Pak? Ya, pelaksanaan pilkada yang insya Allah digelar 27 November, ini bagian dari komitmen konstitusi untuk penuntasan pembangunan demokrasi dengan konsep pemilu serentak. 27 November sudah ada di ambang pintu. Kami punya harapan beberapa persoalan-persoalan terkait dengan 14 Februari yang lalu, pemilu presiden, pemilu legislatif, ini bisa dijawab dengan tuntas. Kami berharap partisipasi dari masyarakat agar supaya bisa meningkat lebih tinggi, juga kemudian peran serta para penyelenggara pemilu, menjunjung tinggi kemandirian serta bekerja berdasarkan ketentuan normatif. Jangan malah ada fenomena-fenomena beberapa oknum komisioner yang ikut bermain di dalamnya. Ini pesta rakyat, ini daulat rakyat. Jangan pernah ada anasir daulat dari oknum komisioner, nggak bagus. Kalau tantangannya di pilkada ini Pak, kan ada yang sentilan-sentilan soal kota kosong dan hal-hal seperti itu. Dan itu tadi juga sempat disinggung ya, di pidato dari Pak Bambang Susatyo. Ya, sampai dengan saat ini kita harus akui bahwa pemerintah bersama-sama DPR belum mampu menemukan konsep ideal pilkada yang diharapkan oleh semua warga masyarakat, sehingga nanti ujungnya melahirkan kepemimpinan yang benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan. Banyak sekali di beragam daerah ketika kami melakukan lawatan,
tata kelola organisasi partai-partai politik mestinya mampu melahirkan tokoh-tokoh daerah, calon-calon pemimpin yang punya potensi. Tetapi fenomena di lapangan ada kecenderungan lahir calon tunggal, otomatis melawan kotak kosong. Dari sisi aturan sah-sah saja, tetapi dari aspek pembangunan demokrasi, menurut kami tidak tercipta kompetisi ya yang bagus. Yang sehat ya. Ketika partai-partai politik mengelompok pada satu orang, satu kekuatan, ya kemudian masih banyak calon-calon yang potensi yang lain tidak diusung. Bukankah itu tren baru? Lebih Pak, prihatin. saat ini? Gimana? Tren baru saat Ya. ini, sistem tiket istilahnya. Pak. Tren baru. Iya. Apapun istilahnya sistem tiket dan apa, kami tetap berharap mestinya tercipta pertarungan negarawan. Jangan sampai justru pilkada besok lahir pertarungan antar hartawan. Ini yang tidak sehat. Oke. Dari sisi demokrasi dan juga dari sisi tata kelola organisasi. Ayo teman-teman partai, ciptakan kader-kader di daerah itu. Oke Pak, terakhir singkat aja. Harapan Bapak untuk presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Saya menaruh harapan besar sekali, mudah-mudahan Prabowo Gibran ini mampu membawa Indonesia tinggal landas dari negara berkembang menjadi negara maju. Persoalan program yang bagus tentang makan bergizi, lanjutkan. Apapun kata warga masyarakat, pro kontra selalu ada. Tetapi di bawah, saya masih melihat sekali warga miskin yang anak-anaknya berangkat sekolah, sarapan pagi pun juga tidak. Kemudian ketika istirahat siang, di tetangga saya, di lingkungan saya itu mereka masih mengandalkan bagaimana perkawanan sehingga jajan di sekolah dibayarin dan sebagainya. Dengan program ini insya Allah menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oke. Terima kasih Pak Agung Widiantoro sudah menyediakan waktu untuk berbincang bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Agung. Dan demikian wawancara kami dengan Bapak Agung Widiantoro yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Terus perbarui informasi Anda terkait sidang tahunan MPR dan pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-79 tahun, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN 2025. Kita kembali ke studio. Demikian wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI.